Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari Prodi PIAUD kelas 2C. Dan nomor induk mahasiswa saya 25096480111. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu kalam materi yang ke-9, yaitu perbandingan antara aliran teologi. Pelaku dosa besar. Menurut antar aliran teologi, masalah pelaku dosa besar menjadi salah satu topik sentral dalam sejarah pemikiran teologi Islam karena memunculkan perdebatan antara aliran teologi. Khawarij merupakan kelompok teologis Islam paling awal yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah, tepatnya setelah peristiwa Tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Kemunculan mereka menandai babak baru dalam sejarah pemikiran teologi Islam, khususnya dalam perdebatan tentang status pelaku dosa besar. Murji'ah. Dalam perspektif Murji'ah, orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Persoalan dosa besarnya diserahkan kepada Tuhan dalam keputusan kelak di hari perhitungannya. Kalaulah dosa besarnya itu diampuni Tuhan, maka jelas ia akan masuk surga. Kan tetapi misalnya tidak diampuni Tuhan, maka harapan bagi orang atau pelaku dosa besar untuk diberi ampun oleh Tuhan sehingga seterusnya dapat masuk surga. Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah karena pemikiran teologi dalam Islam juga berkaitan dengan status pelaku dosa besar. Apakah masih beriman atau lebih menjadi kafir? Yang membedakannya, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, Murji'ah cenderung menunda dan diserahkan pada yu'amil hisab Mu'tazilah. Tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang pelaku dosa besar, pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah terlihat jelas penolakannya terhadap pemikiran kalam Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar sekalipun tetap beriman dan taat tidak akan keluar dari neraka selama ia belum bertaubat dari dosa besarnya. Itu demikian pula Murji'ah mengatakan bahwa orang yang ikhlas dan beriman kepada Allah sebesar apapun dosanya tidak akan membahayakan. Sedang Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat menempuh jalan tengah dengan mengatakan bahwa mukmin yang mengesahkan Allah tetapi ia fasik, maka pahala atau siksanya tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka ia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, dan jika Allah menghendaki, maka ia disiksa karena kefasikannya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Konsep iman. Dalam kasus bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan hati. Iman secara istilah maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran dalam agama Islam. Konsep iman terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, iman tasdik. Yang kedua, iman ikrar. Yang ketiga, iman amal. Iman menurut antar aliran teologi yaitu iman tidak hanya keyakinan batin atau akidah, tapi wajib diwujudkan dalam ucapan dan amal. Konsep iman menurut Murji'ah. Sekte Murji'ah ada 2, yaitu Murji'ah ekstrem dan Murji'ah moderat. Menurut Murji'ah ekstrem, iman itu ada sepenuhnya di dalam hati seorang, dianggap beriman penuh meski secara lisan ia menyatakan kekufuran atau secara fisik menyembah berhala. Kalau konsep iman menurut Mu'tazilah, memandang iman bukan hanya sekedar pengakuan hati, melainkan perpaduan antara menerangkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Konsep keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa iman adalah tasdik atau pembenaran terhadap keberadaan Tuhan dan risalahnya. Konsep kufur.
Kata kufur atau kafir mempunyai lebih dari satu arti. Kufur dalam banyak pengertian sering diantagoniskan atau sebagai keadaan yang berlawanan dengan iman. Adapun yang dimaksud kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur dibagi menjadi dua, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kesimpulannya adalah terdapat keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi antara ketiga topik tersebut, di mana perbuatan dosa besar akan dinilai dan dipahami berdasarkan kerangka pengertian iman dan kafir yang telah disusun, sehingga perdebatan mengenai apakah perlu dosa besar masih beriman atau tidak dapat dipisahkan dari definisi iman yang dianut oleh setiap aliran. Dan begitu pula pemahaman tentang apa yang menyebabkan seorang dikatakan kafir yang mengaruhi cara memandang perbuatan dan status orang yang melanggar ajaran agama. Terima kasih. Materi kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.